Baik, ini lanjutannya. Contohnya, prakteknya masih sama, saya ambilkan dari bukunya Pak Mariono. Sekalian untuk mengklarifikasi beberapa poin, barangkali ada yang salah, seperti yang saya gambarkan di slide ini. Ada beberapa kesalahan di sana, sekalian dikoreksi ya. Contoh yang pertama, diberikan kasus minimum masalah PL dengan fungsi tujuan 12x1 plus 5x2. Kendalanya ada 2. Jadi kendalanya semuanya kendala lebih dari, berarti ini sebenarnya minimum baku, dan ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan metode grafik, bisa. Karena kan variabelnya cuma 2 ya, kendalanya juga hanya 2, simple sebenarnya. Kemudian dikerjakan dengan 1 tahap pun sebenarnya juga pasti bisa, tapi kita coba pakai yang 2 tahap ya. Yang pertama, kita ganti dulu ke bentuk kanonik. Jadi kita ganti dulu, bentuk kanoniknya adalah meminimumkan, ini seperti biasa ya, 12x1 plus 5x2, kita kasih tempat kosong untuk select sama peubah semu. Kemudian kita tangani dulu, ini kendalanya berarti 4x1 plus 2x2, karena dia kasusnya lebih dari, berarti selectnya adalah negatif. Di sini min x3, karena ininya lebih dari, berarti sininya adalah min, dikurangi supaya dia menjadi sama dengan. Nah di sini ini salah, dia kok tertulis masih lebih dari sama dengan, padahal kan harusnya sudah berubah menjadi sama dengan, ya kan? Kemudian karena ini min, berarti di sini ini supaya ada satu utama, maka kita tambahkan peubah semu. Di sini peubah semunya dikasih nama X5. Kenapa kok nggak X4? Karena X4 dipakai untuk menambahkan di sini select untuk yang kendala yang kedua. Jadi di sini tambahkan peubah semu X5, di sini juga ditambahkan peubah semu X6. Mestinya sudah bisa ini ya. Sama dengan 80 sama dengan 90 karena sudah jadi sama dengan. Kemudian untuk ininya tadi, untuk yang fungsi tujuan, untuk yang select dia 0 koefisiennya. Kemudian karena kasusnya minimum, berarti di sini adalah plus mx5 plus mx6. Ini masih sama kayak yang kemarin ya. Jadi pakai big M untuk yang di bagian sini. Kemudian jangan lupa kendala tak negatifnya juga harus ditulis bahwa hasilnya x1, x2 dan seterusnya haruslah dia bernilai lebih besar sama dengan 0. Dengan X3, X4 pengubah pengetat atau select, sedangkan X5, X6 adalah pengubah semu. Jadi ini masih sama kayak yang kemarin. Kemudian selanjutnya, nah masuk ke tahap 1, kita ubah dulu yang pertama ke fungsi tujuan sementara dulu. Seperti yang saya jelaskan tadi, fungsi tujuan yang pertama itu kita ubah semua variabel utama dan kita ubah koefisien dari variabel utama dan variabel select menjadi 0. Kalau select kan memang aslinya sudah 0 ya kan, tapi variabel utamanya kita ganti dengan 0 dulu sementara aja untuk di tahap 1. Kemudian untuk yang peubah semu yang tadinya menggunakan big M, kita ganti dengan menggunakan 1. Jadi karena tadi plus M, berarti sini plus 1 dan juga plus 1, nggak ditulis ya kan 1. Kemudian seperti biasa kita masukkan ke tabel simplex. Nah, ke tabel simplex dimasukkan seperti biasa 0, 0, 0, 1. Ini koefisien kerjanya ini dimasukkan dari sini. Kemudian yang di sini yang duduk di basis adalah mereka yang punya satu utama, dan yang punya satu utama di sini adalah X5 sama X6 dan koefisiennya 1. Jadi sini masuk 1, 1. Sisanya sama persis masuk seperti aslinya yang ada di kendala. Selanjutnya kita lakukan kita lengkapkan BI, RI, ZJ min CJ dan seterusnya sama kayak kemarin ya. Saya tulis di sini ini tabel awal tahap 1. Kemudian di sini kita lakukan tabel perbaikan yang pertama. Tentunya kita masih bisa melakukan perbaikan dengan menggunakan patokan yang kemarin. Ini kalau kasusnya minimum, berarti kan diharapkan nanti semua nilai ZJ min CJ itu bernilai kurang dari sama dengan 0. Jadi di sini untuk membuat perbaikan kita pilih yang nilai ZC min CJ-nya adalah terbesar. Di sini yang dipilih adalah 6, berarti dia masuk sebagai kolom kunci. Saya sudah tidak tandai lagi karena mestinya langsung bisa melihat. Dari sini ini ini kan yang terbesar 6. Ya sudah, berarti ini nanti yang masuk X1 masuk ke sini, dia menggantikan X5 karena RI-nya yang lebih kecil. Jadi X1 masuk menggantikan X5.
Kemudian OBE-nya seperti ini. Karena kolom pertama ini isinya 42 dan dia harus berubah menjadi X5 di sini isinya 10, berarti bagaimana caranya supaya 4 ini menjadi 1? Kita kalikan dengan 1/4. Kemudian B2 dan seterusnya. Ini mestinya sudah bisa nih yang bagian sini. Kemudian sampai sini seperti biasa dilengkapi semua. Ternyata kita sudah lihat tabel perbaikan 1 hasilnya belum optimum. Kenapa? Karena masih ada ZJ min JJ yang nilainya positif. Selanjutnya berarti kita lanjut perbaikan yang kedua. Di perbaikan yang kedua kita bisa lihat bahwa yang paling besar adalah yang positif terbesar adalah si X2. Berarti 2 ini kita pilih sebagai kolom kunci. Jadi X2 nanti akan masuk ke basis. Yang dikeluarkan yang mana? Yang dikeluarkan yang RI terkecil, yaitu si X6. Berarti X2 menggantikan X6 masuk. Sampai sini dilengkapi OBE-nya seperti ini. Nanti silakan dicek sendiri di buku, di otak-atik kalau perlu Anda melakukan proses penulisan ulang tanpa melihat hasil di sini. Jadi OBE-nya kan sudah saya kasih, misalkan dicek, kemudian apakah hasilnya sama persis dengan ini atau enggak. Itu cara latihannya ya. Kemudian dari sini kita sudah lengkapi ini kan sudah 0 semua. Karena dikiri 0 semua berarti kan ini udah 0 hasilnya. Karena ini sudah 0. Kemudian di sini 0 semua, sudah 0, 0, 0, 0, ZC min CJ di sini sudah 0, 0, 0, min 1. Berarti tablonya sudah optimum. Z-nya 0, tablonya optimum karena semua nilai ZC min CJ bernilai kurang dari sama dengan 0. Sehingga tabelnya dikatakan sudah optimum. Di sini kita bikin kesimpulan sementara yang bagian sini ini ya. Dan di sini ini di basis sudah tidak ada lagi peubah semu yang duduk di basis. Berarti dia itu masuk ke tipe atau kategori yang I1. Kategori yang pertama. Anda boleh tulis lengkap kategorinya itu isinya apa. Boleh juga menuliskan cukup tipe 1 gitu aja sudah bisa sih. Tipe I1 gini ya, I1 pakai kita seragamkan pakai I1 gini sudah bisa dipahami gitu, berarti dia yang aman, nggak ada kendala. Berarti selanjutnya kita putuskan bahwa dia itu lanjut ke tahap 2. Bagian ini penting sekali untuk ditulis. Jadi ini bagian yang saya tulis semua ini nanti Anda bisa copy. Tahap 1, kemudian fungsi tujuan sementaranya apa, kemudian tabel simpleksnya. Terus kalau OBE kan biasanya di sebelah kanannya ya, OBE-nya di sebelah kanannya. Kemudian kesimpulannya ini di bawahnya tabel sini. Ini bagian ini juga sangat perlu untuk ditulis karena memang ini kesimpulan utamanya gitu kan ya. Kalau tidak ada keterangan dia itu masuk kategori berapa, kemudian tidak ada keputusan apakah dia lanjut ke tahap 1 atau tahap 2, ya nanti nilainya sedikit berkurang gitu aja ya. Kita lengkapi aja supaya pembaca itu enak membaca dan melihat hasil kita dengan jelas dan mudah gitu ya. Kemudian masuk ke tahap 2, fungsi tujuan kembali ke asal dan kolom peubah semu dihilangkan seluruhnya dari tabel. Anda tinggal tulis F yang aslinya setelah dikembalikan ini. Setelah dikembalikan fungsi tujuannya berarti 12x1 plus 5x2 plus 0x3 plus 0x4. Kita tidak menulis lagi bagian peubah semu karena memang dihilangkan gitu. Lah yang di tabel simpleksnya itu kita copy paste hasil dari yang tahap 1 tadi, kita copy paste bagian ini. Tabel yang terakhir ini kita copy paste ke sana, yang kolom yang di tengah ini. Nah, bukan kolom di tengah apa? Isi yang di tengah ini kita copy paste semua. Yang bagian sininya ya. Bagian sininya, tapi tidak usah menyertakan X5 dan X6. Jadi bagian ini dan ini nggak perlu. Gitu, bagian ini dan ini nggak perlu, biar saya coret dulu. Bagian sini ini sama ini sudah nggak perlu ditulis lagi. Yang ini yang di copy paste. Nah ini di copy paste nantinya, masukkan. Selain ya otomatis ini ya bagian ini kan apanya, kepala ya, headline-nya ini juga tetap ditulis, kolom ini tetap ditulis. Nah di bagian sini, nah ini Anda tadi yang lihat ini kan copy paste ya. Ini hasilnya hasil copy paste dari yang sebelumnya. BI juga di copy paste karena ini nilai ruas kanan. Kemudian ini juga di copy paste. Ini otomatis ya kan headline-nya. Terus 12.5.00 ini dia menyesuaikan dengan fungsi tujuan yang sudah disesuaikan
gitu. Setelahnya tinggal kita lengkapi sama ZC min CJ nya seperti apa ketemu, kemudian kita cek. Kan kasusnya minimum. Nah, di sini kita cek lagi sudah optimal atau belum. Ternyata di sini masih ada ZC min CJ yang nilainya lebih dari 0, yaitu ini, setengah ini. Nah, nih, yang setengah ini kan masih positif, berarti kan belum optimum, maka tabelnya dilanjutkan. Sama, berarti ini lagi kolom kunci, baris kunci. Lah karena ini di sini 1/4, di sini min setengah, berarti baris kedua tidak mungkin dipilih menjadi baris kunci. Mau tidak mau, berarti berarti kita pakai baris yang pertama. Berarti X4 masuk menggantikan X1. Di sini masuk, dicek dan seterusnya sampai dia ketemu optimum, gitu kan ya. Nah, ini tabel ini yang bagian sini bisa ditulis tabel awal tahap 2. Kemudian yang di bawahnya ini perbaikannya. Baru kemudian di bawahnya tabel sini Anda bisa tulis ini, kesimpulan akhirnya. Dari tabel tahap 2 terlihat bahwa tabel sudah optimum dan diperoleh hasil penyusunan optimum sebagai berikut. X1 karena nggak duduk di basis ya sudah 0. X2-nya adalah 40. F minimumnya adalah 200 gitu ya. Yang peubah semu nggak usah ditulis Bu, nggak usah, nggak apa-apa ya, tidak wajib. Dah, itu untuk contoh yang pertama. Kita lihat untuk contoh yang kedua. Di contoh kedua ini Anda bisa melihat kita meminimumkan fungsi tujuan sebagai berikut. Kita punya 3 variabel. Kendalanya ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 ya kendalanya, tapi variabelnya ada 3. Jadi X1, X2, X3 ada 3 variabel, kemudian ada 4 kendala. Kendala yang terakhir ini nampaknya kurang tandanya ya. Kurang tandanya saya kasih tanda kurang dari sama dengan 2 karena kita lihat di situ hasil kanoniknya adalah di situ plus X4 aja. Kan nggak ditambah peubah semu, berarti dia kendalanya kurang dari. Nah, perhatikan bahwa kalau ini bentuk kanoniknya dia langsung bentuk kanoniknya meminimumkan ini 0, 0, 0, 0, 1, 1, sudah nggak ada big M-nya lagi. Dengan kendala ini kan, ini kendala yang pertama, kendala yang kedua, kendala yang ketiga dan seterusnya. Di sini ini. Kenapa di sini ini tetap ditambah dengan peubah semu padahal kan di sini sudah sama dengan? Ya, karena kan di sini kendala awalnya sudah berupa sama dengan. Kalau kendala sama dengan, dia tetap nggak punya satu utama. Karena nggak punya satu utama, maka kita tambahkan peubah semu. Jadi di sini yang duduk sebagai peubah semu ada di X5, X6, X7. Jadi dia duduk di kendala 1, kendala kedua, sama kendala ketiga. Kendala keempat nggak ada variabel semuanya. Cuman select aja yang keempat ini. Nah, dia ini tulisnya langsung. Jadi di bagian sini ini meminimumkan ini. Otomatis yang bagian sini juga sama ya, yang bagian ini nggak boleh ketinggalan karena menandakan bahwa dia itu hasilnya hasil variabelnya X1, X2, X3 dan seterusnya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, pola yang ini boleh dipakai. Artinya penulisan seperti ini boleh dipakai, tapi kalau saya lebih senang seperti yang tadi. Jadi di bagian bentuk kanonik awal itu kita tetap seperti semula, seperti yang kemarin. Baru di tahap 1 kita tulis F sementaranya ini. Kenapa? Karena nanti di tahap 2 kita akan kembalikan ke bentuk yang semula. Lah di sini kalau misalkan dari awal sudah dituliskan seperti ini, nanti yang bentuk semulanya F-nya yang mana? Belum ada kan? Nah, kalau saya lebih senang yang nulisnya seperti tadi. Pas bentuk awal dia tetap kayak kemarin kita patokannya. Baru nanti di tahap 1 kita pakai seperti ini. Jadi fungsi tujuan sementaranya seperti ini. Nah, itu ya. Tapi kalau ini karena dicontoh ya sudah nggak apa-apa ya. Kita sepakati kita pakai yang tadi aja dulu ya. Kita yang pakai pola yang pertama tadi itu yang lebih enak karena ketika tahap 2 supaya kalau dikembalikan ke fungsi yang semula kita ada contohnya gitu yang dibentuk kanonik tapi nggak pakai peubah semu, udah gitu aja. Terus ini untuk yang tahap 1 karena tabelnya agak panjang saya crop
tapi dia ini sebenarnya berulang kok, ini sama. Jadi dia ini sebenarnya tabelnya, ini tabel awal, kemudian perbaikan pertama ini, kemudian perbaikan kedua, perbaikan ketiga. Jadi ada 3 perbaikan. Yang bagian atas ini sebenarnya sama dengan yang ini. 402 ini sebenarnya sama. Sebenarnya sama. Saya tidak perlu kayaknya menjelaskan bagian ini OBE-nya seperti apa. Anda nanti yang lengkapi sendiri ya di bukunya masing-masing, dilengkapi kenapa ini seperti ini, OBE-nya ini kesini jadinya mana ya. Silakan dilingkari sendiri, kolom kuncinya yang mana, baris kuncinya yang mana, ditandai sendiri. Kan Anda sudah saya kasih beberapa minggu contoh itu Anda lingkari dengan proses yang sama, kasih warna barangkali atau kasih tanda yang berbeda. Ini kolom kunci, ini baris kunci, ini unsur kunci gitu. Jadi silakan ditandai sendiri dan dilengkapi dilengkapi OBE-nya gitu ya. Dilengkapi OBE-nya. Kemudian dari sini diperoleh sampai ke sini dicek belum optimum, kasusnya sama kan minimum ya. Kasusnya sama-sama minimum berarti ZC-CC harus bernilai kurang dari sama dengan 0. Sampai di sini belum kurang dari sama dengan 0 semuanya, berarti perbaikannya masih sekali lagi dicek di sini sudah bernilai kurang dari sama dengan 0, berarti sudah optimum. Maka setelah ini kita bisa ambil kesimpulannya. Nah, ini bisa dilihat ya di tabel 1, di tahap 1 ini, tabel yang terakhir kan bagiannya kan ini saya gandeng ya sama yang judul sama head tabelnya saya gandeng supaya bisa melihat ini variabelnya miliknya siapa gitu. Ini yang hasil terakhir kan seperti ini. Nah, Anda bisa lihat di sini tabel simplex dari tahap 1 ini dia sudah optimum karena ZC-CC kurang dari sama dengan 0 untuk semua J. F minimumnya 0. Nah, tapi di sini kita bisa melihat bahwa X7 itu adalah X7 tadi apa? Paubah semu kan? X7-nya paubah semu. X7 sebagai paubah semu, dia duduk di basis. Ya kan? Tapi kalau lihat ke kanan, seret BI-nya dia sudah bernilai 0. Duduk di basis, tapi ininya 0. Berarti dia masuk ke tipe yang kedua. Jadi ini menandakan bahwa kendala yang memuat X7 adalah kendala yang memuat X7 atau yang di soal itu kendala ketiga, dia adalah kendala yang berlebih. Jadi enggak perlu gitu. Kendala ini enggak perlu. Semestinya tanpa dia soal ini tetap bisa diselesaikan gitu. Kendalanya berlebih. Jadi nanti dia akan kita keluarkan atau kita hapus karena enggak perlu gitu. Jadi dia ini masuknya ke tipe yang kedua dan keputusannya dia akan lanjut ke tahap 2 gitu ya. Lanjut ke tahap 2. Nah, di sini masuk ke tahap 2 dikembalikan ya. Sebenarnya harus ditulis dulu di sini kalau yang ikut yang contoh 1 tadi itu. Tulis dulu F-nya. Kemudian masuk di tahap 2 ini kolom paubah semu yang duduk di basis dengan nilai 0 dihapus dari tabel. Jadi kolomnya X7 dihapus otomatis ya kan, semua paubah semu memang dihapus ya. Kemudian baris kendala ketiga dihapus dari tabel. Ini baris kendala yang tadi memuat X7 tadi itu semua barisnya langsung dihapus. Ini perhatikan. Nah, di sini kan X7 ini kan satu seret, ini semuanya dihapus. Nggak ikut di copy paste. Jadi langsung diambil yang baris X1, X2 sama X3. Kontennya aja yang diisi, yang di copy. Dan dia berhenti sampai X4 paubah seleknya. Sudah. Yang paubah semu 5, 6, 7 sudah nggak di copy. Nggak diikutkan lagi gitu ya. Terus ininya saya tutup karena ini di soal di buku ternyata salah. Ini harusnya kan ya menyesuaikan, sudah dikembalikan kan. Min 1, 2, min 3 harusnya di sini kembalikan, tapi yang lainnya tetap sama kok. Tetap sama dan ternyata dia langsung optimum sudah gitu. Setelah dikembalikan langsung optimum sudah karena dia minimum.
ZJ min CJ kurang dari sama dengan 0, sudah semua, ya sudah, nggak apa-apa, langsung berarti kita peroleh nilainya X1-nya 2, X2 2, X3 2, dan F minimumnya nilainya adalah min 4. Sudah beres. Gitu, ternyata ya. Jadi yang harus diperhatikan sekali lagi, semua kolom peubah semu yang vertikal dihapus. Terus baris yang tadinya itu memuat itu tadi, baris yang tadinya memuat basis tapi nilainya 0 itu juga dihapus. Seret, satu baris itu langsung di delete, nggak usah di copy. Jadi baris ini, baris yang bagian ini di copy, langsung dihapus semua, nggak diikutkan. Nah bagian ini nggak diikutkan, bagian ini udah gitu ya. Setelah itu tinggal dilanjutkan prosesnya, ambil kesimpulan, selesai. Itu contoh yang kedua. Terakhir, untuk contoh yang ketiga, kita akan lihat contoh untuk kasus yang terapannya adalah kategori atau tipe yang ketiga. Bisa dilihat di situ kita punya kasus maksimum yang tidak baku, kendalanya ada X1 X2, variabelnya X1 X2, kendalanya ada 3, kemudian memaksimumkan F sama dengan min 2X1 plus X2. Nah, di sini dia masih menggunakan bentuk kanonik yang sama kayak tadi. Jadi tentukan nilai X1, X2, T1, T2, T3, S. Jadi T-nya itu digunakan untuk peubah selek, sedangkan S-nya digunakan untuk peubah semu. Tak negatif ini sudah mewakili yang lebih dari sama dengan 0 ya, kalimat tanda tak negatif ini yang memenuhi kendalanya ini. Yang pertama lebih dari berarti seleknya dia nilainya negatif, kemudian ditambahkan dengan peubah semuanya S cuman 1. Yang lainnya karena kendalinya kurang dari, dia tidak ditambahkan dengan peubah semu. Terus di sini dia fungsi tujuannya sudah menggunakan fungsi tujuan yang sementara. Jadi 0, X1, X2, X3 sampai T3 kan memang 0. Jadi boleh dikeluarkan seperti ini nolnya, atau ditulis satu persatu tetap boleh. Kemudian di sini min S. Kenapa min S? Karena seharusnya dia kan min M untuk maksimum ya, min M kali min MS untuk koefisiennya kan harusnya min M, tapi karena di sini dia sudah menggunakan bentuk yang sementara, min M-nya diganti dengan min 1. Kalau saya masih tetap lebih seneng kalau yang bagian ini tuh sama aja dengan yang contoh yang pertama, jadi sama dengan yang dulu-dulu, baru kemudian di tahap 1 kita tuliskan fungsi sementara. Fungsi tujuan sementaranya, F sementaranya ya. Oke, lanjut aja langsung ke tahap 1. Anda bisa lengkapi sendiri. Di sini bisa dilihat yang duduk di basis adalah S, kemudian T2 dan T3. Jadi di kendala 1, di kendala yang pertama yang duduk sebagai basis adalah S, kendala kedua T2, kendala 3 adalah T3. Selanjutnya tinggal dimasukkan, ini tabel awal, kemudian bisa kita lihat karena kasusnya adalah maksimum, berarti ZJ min CJ-nya semuanya harus bernilai lebih dari sama dengan 0. Jadi maka kalau misalkan masih ada yang negatif ya berarti belum optimum gitu ya. Terus kemudian kita cari yang terkecil. Yang terkecil ini nanti akan masuk menjadi basis. Dan seterusnya diperolehlah hasil seperti yang ada di kanan ini. Jadi tabel yang terakhir ada di kanan ini. Nah, yang di kanan ini bisa dilihat ZJ min CJ-nya semuanya sudah bernilai positif. Berarti tabelnya sudah bisa kita katakan dia optimum. Gitu ya, tabelnya sudah optimum. Selanjutnya, tabelnya sudah optimum berarti kita harus mengecek dulu, bikin kesimpulan. Nah, kita perhatikan atau kita zoom, kita perhatikan tabel utamanya di sini, tabel terakhir hasilnya. Tabel 4 sudah memenuhi ciri optimum untuk kasus yang maksimum. Tapi di dalam tabel ternyata masih terdapat peubah semu S ini. S-nya ternyata masih duduk di basis. Kita tarik ke kanan, ternyata nilainya positif.
nilainya positif. Berarti dia ini peubah semuanya masih trouble, duduk di basis dengan nilai positif, maka soalnya tidak layak sebenarnya. Sehingga ini yang kita sebut sebagai oh ini macet ini sudah gitu, karena optimum tapi ininya positif. Kecuali kayak yang tipe 2 tadi, dia di sini sudah optimum tapi ada peubah semu di basis. Tapi ternyata peubah semu ini nilai BI-nya adalah 0, nggak masalah, masih bisa lanjut gitu ya. Jadi ada sedikit trouble, ya bukan trouble ya, kendalanya berlebih, tapi tetap bisa lanjut gitu karena nggak masalah gitu sebenarnya. Ada dia maupun nggak ada dia itu nggak ngaruh apa-apa ke soal gitu sebenarnya. Tapi kalau ini karena dia peubah semu masih ada di basis dan nilainya positif, padahal tabelnya sudah optimum, oh berarti ini macet ini, soalnya tidak layak. Proses selesai. Kalau saya lebih senang menulis kesimpulannya seperti ini. Dari tabel tahap 1 terlihat bahwa tabel sudah optimum, tapi ada peubah semu yang duduk di basis dengan nilai positif, yakni jadi kita tunjukkan yang mana sih gitu. Yaitu si ini, S-nya ini nilainya sama dengan 10. Berarti kesimpulannya dia masuk ke kategori I3 atau tipe I3 dan keputusannya adalah algoritma berhenti dan tidak berlanjut ke tahap 2. Selesai, sudah. Jadi sudah closing, jadi nggak pakai lanjut ke tahap 2 lagi. Sampai sini sudah selesai gitu ya untuk contoh yang ketiga, karena kita sudah membahas ketiga-tiganya contoh dari ketiga kategori yang ada di tahap 1, berarti sudah cukup untuk contohnya. Yang tadi perlu saya klarifikasi, tadi ini yang bagian ini saya sudah ralat sebentar yang bagian sebelum contoh tadi. Nah ini kalau ini tadi kan kategorisasi hasil tahap 1, ini benar nih judulnya, kategorisasi hasil tahap 1. Nah di sini tadi saya menyebutkan kategorisasi hasil tahap 2, salah ya, bukan kategorisasi hasil, tapi kategorisasi langkah awalnya menuju ke tahap 2 itu seperti apa gitu. Jadi bukan ke hasilnya. Kalau hasilnya setelah di tahap 2 ya, kalau sudah berlanjut ke tahap 2 ya berarti nanti dia ada hasilnya gitu, ada solusinya bisa ditulis gitu ya. Jadi bukan kategorisasi hasil tapi kategorisasi langkah awal gitu ya. Nah ini terakhir untuk tugas individunya Anda bisa latihan mandiri, bukunya Pak Mariono halaman 8586 nomor 1, 2, 3, 4, 5 1 sampai 5 menggunakan metode simplex 2 tahap ya. Kita cek apakah hasilnya seperti apa nomor 1 sampai 5 ya. Gitu. Terima kasih. Materi hari ini saya cukupkan sekian. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Saya tutup, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.